Wow, PSSI secara resmi menginformasikan bahwa Martin Faiz akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili tim nasional Indonesia. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, hal tersebut langsung dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir lewat media sosial beliau. Pak Erick Thohir katakan, kabar baik bagi persepak bolaan Indonesia. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Martin Faiz akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili tim nasional Indonesia. Dengan rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia serta cita-citanya untuk memberikan dampak positif terhadap sepak bola Indonesia, kami yakin bahwa bergabungnya Martin Faiz akan memperkuat tim nasional, terutama dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kami menyambut kedatangannya dengan tangan terbuka dan menanti tim nasional Indonesia meraih performa yang lebih baik. Ya, soal Martin Faiz ini sudah lama dinanti pecinta sepak bola Indonesia. Kapan nih bisa bermain bersama tim nasional, dan apresiasi sebesar-besarnya kepada pihak terkait yang sudah memastikan bahwasanya secara administrasi Martin Faiz bisa memperkuat timnas, khususnya perjuangan yang dilakukan oleh PSSI. Ya, kita bicara secara teknis, taktikal yang sering kita ulas timnas Indonesia di kanal YouTube Tommy Deski ini, teman-teman. Mungkin ada yang tidak mengikuti Liga 1 Indonesia. Liga 1 Indonesia itu ada 18 klub. Dari 18 klub Liga 1, ada 9 klub yang memberikan kepercayaan kepada kiper asing untuk menjaga pertahanan. Kita sebut saja Arema, ada Lucas Bregeri dari Brazil. Lucas Bregeri di Piala Presiden pun beberapa pertandingan yang sudah dilakukannya bersama Arema di Liga 1 memang tampil impresif. Ya, walaupun di Liga 1 Arema menghadapi Dewa mendapatkan hasil yang tidak begitu baik, imbang, dan menghadapi Borneo FC mengalami kekalahan. Namun secara overall permainan yang ditampilkan oleh Lucas Bregeri sangat oke. Kemudian yang kedua ada Leo Napaccio dari Persik Kediri. Kemudian yang ketiga, Adilson Maringga, Bali United. Adilson awalnya dia datang ke Arema memberikan permainan yang impresif dan membuat ya namanya pun dikejar-kejar oleh klub di Liga 1 Indonesia. Kemudian yang keempat ada Alan Bernardon, teman-teman. Ini dari PSS Sleman. Alan pun saat PSS tampil perdana di Liga 1 Indonesia melawan Persebaya Surabaya menjadi ya momok lah ya bagi attacking yang dilakukan oleh Persebaya Surabaya. Memang benar-benar impresif. Jika tidak ada Alan di bawah mistar PSS Sleman, banyak kebobolan PSS Sleman pastinya. Kemudian ada Kevin Rey Mendoza dari Persib Bandung. Nah, saat Robert Rene Albert masih menjadi pelatih Persib Bandung, Robert Rene Albert sebelum kepergiannya sudah mengatakan kalau lini belakang dari Persib Bandung ini memiliki masalah. Kemudian ya datang Luis Mia dan pada akhirnya sekarang Boyan Hodak. Kiper asing menjadi salah satu opsi yang digunakan oleh Persib untuk memantapkan lini defensif yang mereka miliki. Lalu ada Igor dari Persita Tangerang. Nah, kiper debutan untuk bermain di Liga 1 Indonesia ini pun perlu untuk membuktikan dirinya bahwa Persita tak salah merekrut Igor. Kemudian Dewa United ada Steven. Sejak musim kemarin, Steven diberi kepercayaan oleh coach Ian Olde Ringkring. Lalu ada Dida dari Madura United. Dan ya, yang teranyar Persija Jakarta. Meski ada Andri Tani, bayangkan ada Andri Tani. Levelnya kan sudah tahulah kita bagaimana, teman-teman. Carlos Peña, pelatih Persija Jakarta, setelah melakukan evaluasi, akhirnya mendatangkan kiper dari Brazil yang bernama Carlos Eduardo. Nah, ini menarik, teman-teman. Setengah klub yang ada di Liga 1 Indonesia menggunakan kiper asing. Jadi pertanyaannya muncul, kenapa kiper-kiper lokal kita? Aku bukan katakan jelek, ini tidak ada diskriminasi, teman-teman. Tetapi seperti yang sudah kita ulas berkali-kali dari sisi teknis ya, ada problematika yang dimiliki oleh kiper-kiper lokal kita di edisi beberapa tahun kebelakangan ini. Salah satunya, kalau kita bicara permainan sepak bola, tentu harus ada yang namanya ketenangan, kepercayaan diri. Nah, pun termasuk misalnya kita bicara Hernando Ari
meski ia berlabel kiper timnas, bukan hanya di timnas, beberapa kali teman-teman di klub juga melakukan keputusan-keputusan yang bisa diperdebatkan. Nah, kalau kita bicara mengkorelasikannya dengan timnas Indonesia nanti bermain di round 3 kualifikasi Piala Dunia, lawan yang dihadapi pun bukan kaleng-kaleng. Ya, level kiper yang dimiliki oleh timnas Indonesia pun tentu harus memiliki kapasitas tinggi. Nah, notabene lawan-lawan pasti berupaya melakukan permainan yang namanya pressing, mengganggu tuh ketika timnas Indonesia berupaya melakukan permainan konstruktif dari bawah. Nah, salah satu hal ataupun atribut yang sangat amat penting bagaimana kiper yang pertama ini yang akan bisa menginisiasi permainan konstruktif 1-2 sentuhan, tenang. Kalau misalnya dia nggak tenang, pemain-pemain lini belakang, lini tengah sampai lini depan nggak akan percaya diri. Oke, kemudian yang kedua, di sepak bola modern sekarang ada namanya sweeper kiper, kemudian ada namanya kiper yang jago build up dan sejenisnya. Nah, Coach Sintayong sudah kita lihat 4 tahun lebih bersama Indonesia, teman-teman. Ya, ada beberapa atribut ia melakukan permainan konstruktif, 1-2 sentuhan dari penjaga gawang, teman-teman. Ya, walaupun ada juga di sisi lain ia lebih bermain counter, defense counter, menunggu atau akhirnya melakukan serangan balik, teman-teman. Nah, ketika Coach Sintayong mencoba bermain secara konstruktif, ada salah satu case yang sangat nyata, teman-teman. Timnas Indonesia menghadapi Tanzania di laga uji coba. Itu salah satu pertandingan Coach Sintayong yang bagi aku secara teknis, teman-teman, sering melakukan ataupun merepetisi permainan build up dari posisi penjaga gawang. Nah, lewat Martin Paes ini, ya dasarnya sudah jelas. Tujuannya sangat amat tegak, teman-teman. Apa yang ditampilkan oleh Martin Paes bersama klubnya pun termasuk sisi ketenangan di poin pertama yang kita bahas, bisa dibawa ke timnas Indonesia kala menghadapi lawan-lawan yang amat superior. Nah, aspek-aspek tersebut sangat penting ya kalau kita bicara kiper sekarang ini. Dan yang ketiga, footwork, bermain lewat kakinya. Kita lihat bagaimana Lucas Pregeri dan kiper-kiper asing lah yang ada di sepak bola Indonesia. Mereka confidence, mereka percaya diri, mereka berupaya menginisiasi build up, teman-teman, dan footworknya oke untuk mengalirkan bola ke kanan, ke kiri, nggak cepat panikan pada saat pressing dilakukan. Ya, walaupun ketika memang situasi terjepit, mereka pun kadang melakukan kesalahan. Nah, kiper-kiper yang datang ke sepak bola Indonesia ini pun, ya mungkin ada sebagian, ya, aku harus berhati-hati tentunya jadinya menggunakan kata mungkin. Mungkin ketika mereka sebelum datang ke Liga Indonesia, mereka pun banyak tuh melakukan kesalahan-kesalahan ataupun tidak perform lebih tepatnya permainan mereka. Tapi ketika kita bicara level di sepak bola Indonesia, suka tidak suka, teman-teman, ya masih jauh lah dari Brazil levelnya, masih jauh lah dari Portugal dan sebagainya, teman-teman. Ya, membuat akhirnya menonjol nih kiper yang datang ke Liga 1 Indonesia. Kita juga bicara soal Martin Paes. Nah, Martin Paes menghadapi klub-klub, menghadapi pemain-pemain hebat. Nah, secara mentalitas, secara level kepercayaan diri, harusnya dia lebih oke, harusnya dia lebih confidence kalau menghadapi lawan-lawan timnas Indonesia di round 3 nanti. Itu kan yang diinginkan nih oleh Coach Sintayong. Nah, kita bicara misalnya di kiper-kiper lokal kita, hal itulah yang sudah kita sampaikan beberapa poin tadi, teman-teman, menjadi titik sentral, titik fokus yang dilakukan oleh manajemen, yang dilihat oleh manajemen klub-klub yang ada di Liga 1 Indonesia. Dari mana Bang Tommy tahu? Nah, kita di awal bulan Agustus kemarin secara eksklusif melakukan interview dengan Pak Iwan Budianto, CEO Arema FC, mantan waketum PSSI, teman-teman, dan pernah menjadi PLT ya, Ketua Umum PSSI juga, teman-teman. Di Arema, kenapa dia mendatangkan Lucas Pregeri? Harapannya bisa menumbuhkan rasa nyaman, rasa kepercayaan bagi rekan-rekan yang lain di lini belakang, lini tengah, sampai dengan lini depan. Sebelum liga mulai kita melakukan wawancara, teman-teman, dan itu dibuktikan oleh Lucas Pregeri. Dia memberikan rasa confidence bagi pemain Arema lainnya dengan shape-nya, dengan gerakannya, dengan ketenangannya, dengan sisi build up-nya. Ya, kita ambil contoh lain, misalnya PSS Sleman, ada Alan, kiper asing mereka, teman-teman, Alan namanya tadi. Nah,
Alan pun memberikan rasa nyaman di saat misalnya PSS tidak mampu berkembang, menunggu serangan baliknya pun tidak prima. Alan bisa ya di saat gempuran datang mengantisipasi, dan akhirnya apa imbasnya? Kepercayaan diri dari rekan-rekannya pun terhadap lini pertahanan akan muncul besar. Dan apa yang diinstruksikan oleh pelatih dari sisi attacking, dari sisi transisi, secara otomatis teorinya harusnya bisa untuk diaplikasikan. Nah, ini fakta, ini situasi yang harus teman-teman ketahui di sepak bola Indonesia. Kan Coach Sintayong juga sudah bilang kalau misalnya Liga 1 itu merupakan representase dari kekuatan timnas Indonesia. Nah, di sepak bola Indonesia di Liga 1 sekarang, bayangkan 18 klub, 9 menggunakan kiper asing. Nah, kita juga perlu menggarisbawahi soal Martin Fais, teman-teman. Ekspektasi ini sangat amat besar terhadap Martin Fais. Kita lihat saja pada saat diumumkan PSSI, akhirnya muncullah yang namanya sebuah anekdot ataupun lucu-lucuan lah ya. Aku menganggapnya teman-teman, ya kalau udah ada Martin Fais, tenang aja lah, nggak bakalan kebobolan dan sejenisnya komentar-komentar yang hadir. Ya, kalau pandangan aku, ya itu sekedar mungkin karena happy ya kedatangan Martin Fais. Martin Fais sudah lama ditunggu, ya aku mengerti, nggak masalah bercanda juga teman-teman. Tetapi kalau kita bicara kiper, ada masanya dia pun kadang nggak perform, kadang di pertandingan perform. Nah, kita ambil contoh misalnya Neuer di pertandingan tertentu bersama Bayern dia oke, lalu di pertandingan yang lain tidak oke. Ada masa-masanya kiper itu pun underperform. Ter Stegen, Van der Sar, Dida dulu mantan kiper AC Milan teman-teman, Bartes, kemudian ada Iker Casillas dan sebagainya. Jadi meskipun kiper tersebut memiliki profiling oke, dari sisi permainan dia oke dan lain sebagainya teman-teman, ya ada masanya kadang dia nggak tampil perform. Nah, kenapa ini akan perlu aku tegaskan teman-teman? Ya, you know lah bagaimana sebagian ya pihak ataupun oknum netizen ketika satu pertandingan aja nggak oke dilihat, atau gini aja lah, ada satu blunder aja, kesalahan aja, udah bahaya justifikasi terhadap pemain tersebut, seolah-olah pemain tersebut nggak bagus dan seterusnya teman-teman. Martin Fais pun jika kita rolling teman-teman, dari beberapa pertandingan karir yang ia lakukan bersama klubnya di sepak bola teman-teman, ada juga melakukan kesalahan-kesalahan. Misal ketidaktenangan pada saat melakukan build up bersama klubnya, yang harusnya ia bisa melakukan progresi pas lebih tenang, lebih santai dari sisi akurasi. Efeknya ia akhirnya membuang bola tersebut ataupun akurasi tidak prima dan sejenis ya teman-teman. Jadi hal tersebut tentu harus kita pahami dan mengerti teman-teman, kalau pemain sepak bola itu ada masanya dia on form, ada masanya dia tidak berada di titik primanya. Ya, meskipun demikian pada akhirnya kita tentu sangat membutuhkan yang namanya Martin Fais dengan segala apa yang sudah kita ulas tadi, dan Martin Fais semoga bisa menunjukkan penampilan terbaiknya karena ini momen penting bagi Indonesia di round 3. Dan ketika kita bicara penjaga gawang hebat, tentu harus juga didukung dengan yang namanya pemain belakang. Pemain belakang harus bisa menciptakan nama compact defense, rapat padu padat. Pun 4 pemain belakang ini harus didukung lagi, disokong lagi oleh yang namanya pemain di sektor tengah. Pemain di sektor tengah ini sebagai breaking, sebagai pemutus sebelum menghadapi pemain belakang 4 back atau 5 back yang digunakan oleh Coach Sintayong, pun akhirnya menghadapi yang namanya kiper. Ya, walaupun akhirnya Martin Fais memiliki shape yang luar biasa, gini, kalau misalnya secara defensif, secara organisasi pertahanan retreat pada saat dari menyerang ke bertahan tidak oke, mau selevel Martin Fais, Van der Sar, Fabian Barthez yang kita sebutkan tadi, Dida, kemudian kiper-kiper elit Eropa lainnya, bakal sangat amat sulit teman-teman. Ya, kita menanti bagaimana sih ya cerita di belakang layar perjuangan PSSI, Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir untuk bisa merealisasikan secara administrasi kalau misalnya Faiz ini bisa memperkuat timnas Indonesia. Ini kan yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir langsung to the point ya. Kabar kalau
Martin Paes bisa memperkuat timnas Indonesia. Nah, suatu saat nanti semoga kita pun bisa mendapatkan informasi bagaimana situasinya teman-teman. Karena ini bisa menjadi pembelajaran juga bagi sepak bola Indonesia kita menghadapi ke depannya kalau ada case kayak Martin Paes. Jadi secara aturan tata hukumnya kita tahu, masyarakat tahu, dan next ke depan agar lebih tercerdaskan pecinta sepak bola Indonesia kita. Oke, mungkin sampai sini aja teman-teman videonya. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.